Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teruntuk santri-santri yang sampai sekarang masih berada di rumah untuk pembelajaran jarak jauh. Teriring doa mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga tentang masalah muamalah yang nanti isinya adalah jual beli, qirad dan juga riba. Ini merupakan pertemuan yang pertama di bab ketiga ini. Yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang jual beli. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiaskanlah aku dengan ketenangan jiwa, muliakanlah aku dengan takwa, dan elokkanlah aku dengan kesehatan. Anak-anakku yang Bapak cintai, pertemuan kali ini tentang jual beli. Kalian bisa mengamati gambar yang ada. Mungkin kalian sudah pernah melihat, bahkan bisa pernah melakukannya, tentang masalah belanja. Itu yang namanya jual beli. Pengertian daripada jual beli ini ada dua. Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Secara etimologis atau bahasa, jual beli itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bai'. Al-bai' yang berarti tukar menukar secara mutlak. Tukar menukar secara mutlak atau mutlak al-mubadalah. Apapun yang ditukar itu namanya al-bai'. Kamu tukar-tukaran sandal, kamu tukaran balpen, itu namanya al-bai' secara bahasa. Atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini muqabalah, syai' bi syai' ya. Itu secara bahasa, jadi masih secara umum banget ya. Kamu tukar buku dengan buku, tukar makanan dengan makanan, itu al-bai'. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah al-bai' secara istilah, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat agama Islam. Jadi bukan sekedar tukar menukar ya, tapi ada aturannya, ada syaratnya. Kalau memenuhi persyaratan baru itu bisa disebut dengan jual beli atau kita kenal dengan al-bai' itu ya. Kita lanjut. Setelah tahu tadi pengertiannya, kita beralih kepada dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli nanti ada dari Al-Quran, ada juga dari hadis. Yang dari Al-Quran Bapak ambilkan yang paling pendek nih, Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalallahul bai'a wa harramar riba. Artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas ya, Allah langsung menyampaikan bahwa jual beli itu halal, riba itu haram. Kenapa disandingkan dengan riba? Karena jual beli ini sangat dekat kaitannya dengan riba. Salah sedikit masuk ke dalam riba. Ini dari Al-Quran.
Kemudian dasar hukum dari hadis ini berdasarkan hadis dari Rifa'ah ya. An Rifa'ah bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala amalur rajulin biyadi wa kullu bai'in mabrurin rawahu Al-Bazzar wa sahahahu Al-Hakim. Yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Rasul, mata pencaharian yang paling baik itu apa? Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur itu yang diberkahi ya. Ini salah satu hadis yang aku ambilkan ini dulu ya, karena masih banyak hadis-hadis yang lain. Di antaranya seorang penjual yang jujur nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang dengan shodikin nanti di alam mahsyar. Jadi kita selalu bertendensi pada dasar hukum Al-Quran atau hadis, karena dua-duanya merupakan sumber daripada dasar hukum agama kita, agama Islam. Berlanjut. Yang ketiga tentang masalah rukun jual beli. Kita bahas rukun, tadi pengertian sudah, dasar hukum sudah, kemudian rukun. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah ya. Rukun itu harus ada, kayak rukun Islam itu harus ada semuanya. Rukun sholat ya, rukun sholat itu salah satu rukun tidak ada maka sholatnya tidak dianggap ada ya. Paham ya? Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Ini ambil yang masyhur ada 4, meskipun nanti ada yang mengatakan ada 5. Perbedaannya cuman dipisah sama digabungkan. Yang mengatakan rukun jual beli ada 4, yaitu 1 penjual dan pembeli. Nah, ada penjual ada pembeli. Ini kalau yang mengatakan 5 dipisah, 1 penjual 2 pembeli. Jadi boleh yang mana saja silakan ya. Yang pertama penjual dan pembeli atau aqidain, ada penjualnya ada pembelinya. Yang kedua barang yang diperjualbelikan, ada barang yang diperjualbelikannya atau disebut ma'qud alaih. Yang ketiga ada alat tukar atau pengganti barang. Alat tukar kalau kita menyampaikan ada uangnya ya, ada alat untuk jual belinya ya. Yang keempat ada ucapan serah terima antara penjual dan pembeli yang disebut dengan ijab dan qabul. Nah, dari keempat rukun ini nanti masing-masing memiliki syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka rukun tersebut dianggap batal. Kalau rukunnya batal, berarti jual belinya juga batal. Yang pertama, syarat jual beli teruntuk penjual dan pembeli. Nah, syarat penjual dan pembeli harus memenuhi persyaratan ya. Yang pertama harus dewasa, anak kecil itu tidak sah untuk jual beli. Kecuali kalau yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang remeh. Misalnya beli es krim yang harganya 1.000, 2.000 gitu ya. Itu masih bisa masih bisa dianggap boleh, sah-sah saja. Tapi seorang anak kecil yang belum balik membeli mobil misalnya, rumah lainnya tidak sah cara seperti itu. Yang kedua berakal sehat. Nah, kalau kurang akalnya ya, artinya kurang sempurna ya, apalagi gila ya, itu tidak sah. Sebagai seorang penjual dan seorang pembeli harus memiliki akal yang sehat, karena nanti dikhawatirkan salah satunya akan diuntungkan, salah satunya akan dirugikan gitu ya. Satu diuntungkan, satu dirugikan.
Yang ketiga, bukan pemboros atau memiliki kemampuan mengelola keuangan tadi itu ya. Orangnya akalnya sehat, tapi dia suka menghambur-hamburkan harta tanpa dia menyadari. Ini yang mirip dengan akalnya yang kurang sempurna itu. Ini dicegah ya. Dia tidak diperbolehkan untuk akad karena nanti akan menghabiskan hartanya. Yang keempat, suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Kalau jual beli tapi dipaksa oleh orang lain, nah, dalam keadaan terpaksa, maka jual belinya itu batal atau tidak sah ya. Kemudian syarat daripada barang yang diperjualbelikan, yang pertama suci. Berarti kalau najis nggak boleh ya, menjual kotoran itu najis, maka tidak diperbolehkan. Ada orang punya peternakan sapi perah, kotorannya banyak tuh, akhirnya dijual tuh kotorannya. Sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena itu barang najis. Jadi biar nanti ini seperti apa caranya. Nah itu tidak boleh diperjualbelikan barang yang najis itu nggak boleh. Nanti pakainya akadnya itu akad jasa ya, bukan memperjualbelikan barang tersebut. Yang kedua, bermanfaat. Ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya nggak sah. Seperti menjual minuman keras, itu bukan manfaat, malah madorot ya. Menjual narkoba itu nggak ada manfaatnya, malah timbulnya adalah madorot. Yang ketiga, dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Penjualnya menguasai barang tersebut, dijual, dikasihkan, kemudian bisa diterima oleh pembeli. Kalau tidak memiliki kekuasaan, maka hukumnya tidak boleh. Saya jual nih, kamu mau beli burung nggak? Mau? No. Saya jual harganya 20.000 aja dah. Biasanya kan 220.000 aja. Mana burungnya? Tuh lagi terbang. Nah itu nggak boleh ya, merugikan. Kemudian dapat diserah terimakan. Saya jual barang ya, kasih uang, barangnya mana? Nanti saya cari dulu. Lah itu nggak boleh. Kalau mau cari dulu berarti belum terjadi akal. Pesan saja dulu, silakan. Kemudian yang terakhir, barangnya kadar dan sifat harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Jangan sampai pembeli dirugikan ya. Umat Islam atau agama Islam sangat merespon sekali, jangan sampai ada dari kedua belah pihak ada yang dirugikan. Dua-duanya sama-sama diuntungkan. Penjual diuntungkan dengan mendapat keuntungan, pembeli diuntungkan dengan mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan, tapi tidak dengan harga yang di atas segalanya itu ya, di atas rata-rata. Lanjut. Kemudian syarat selanjutnya adalah alat transaksi jual beli. Alat transaksi jual beli, alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya ya. Kalau di Indonesia rupiah ya. Kalau di dunia misalnya dolar, itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kamu membeli sesuatu pakai mata uang yang kamu bikin sendiri, yang di tempat itu memang nggak laku, nah ini nggak boleh. Alat transaksinya itu harus merupakan alat yang bernilai dan diakui secara umum. Kalau menurut kamu bagus tapi yang lain enggak, ya nggak bisa ya. Secara umum itu kayak semacam uang. Paham ya? Yang terakhir adalah ada ijab dan qabul. Ijab qabul dapat dilakukan dengan kata-kata, Pak saya beli, oh iya nih saya jual gitu ya. Dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan ya. Atau dapat juga berbentuk tulisan seperti kwitansi atau nota yang lainnya. Di zaman dulu selalu melakukan langsung dengan kata-kata, Pak ini berapa? 2.000. Oh iya saya Pak beli 10.000. Terus dikasihkan, nih Pak saya jual, saya beli.
Itu zaman dulu. Kalau sekarang bisa pakai nota kwitansi, kamu datang ke Alfamart, ke Indomart, ke ini ya, itu enggak ada ijab kabul secara langsung. Langsung kamu lihat tulisannya harganya sekian, kamu ambil taruh di kasir, kemudian diprintkan kwitansinya, diprintkan notanya, ya diprintkan setruknya. Ketika setruknya tidak sesuai dengan apa yang tertulis, nah maka boleh kamu protes lah, di sana harganya sekian, di sini kok segini. Nah itu ya. Pentingnya adalah ijab dan qabul. Ijab itu ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan dari pembeli. Kalau ijab berarti kamu bisa melihat tuh harga yang tertera di sana. Kalau di pasar-pasar modern, ketika penjual memberikan setruk, kamu samakan tuh. Kalau nggak sama, boleh kamu protes dan boleh membatalkan. Bapak sering ya melihat harganya pas dilihat harganya 17.000, ketika beli dengan barang-barang yang lain, ini biasanya nggak ketahuan. Kalau sendiri belinya satu barang ketahuan, begitu di print kok 25.000. Ya kenapa Pak? Di sana tulisannya 17. Coba lihat lagi. Nah, dilihat lagi. Oh iya, itu udah naik Pak. Oh udah naik mah ya, jangan dipasang itu. Terus bisa Bapak batalkan. Udah nggak jadi kalau begitu. Nah, nggak jadinya bukan karena kemahalan, tapi tidak sesuai. Kalau tertera di situ 17.000 ya 17.000. Harus hati-hati ya. Zaman sekarang banyak kali seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini ya. Nanti jual beli masih berlanjut pada pertemuan yang kedua. Ini kalau dibahas semua nanti terlalu panjang ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita pahami dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.